Halo, selamat berjumpa kembali di channel kami JL Trader, teman-teman. Untuk kali ini kita akan melakukan hal yang beda ya, teman-teman. Kita akan membuka rahasia penerusan sebuah tren. Rahasia yang biasa terjadi pada candlestick, murni candlestick. Kita bisa melihat hanya dari candlestick, teman-teman. Apa itu rahasianya? Kita akan buka di mana drop base drop yang terjadi pada candlestick DBD ya, teman-teman. Ilustrasinya ketika candle merah terjadi ataupun candle sell terjadi, biasanya sebelum dia melakukan penerusan selnya, biasanya dia membentuk suatu base ataupun konfirmasi biasanya dia sebelum dia turun, sebelum dia melanjutkan penurunannya. Oke, saya gambarkan ilustrasi drop base drop. Dan apa fungsi drop base drop ini? Drop base drop ini bisa kita pakai untuk area-area entry kita ketika ada price yang naik atau menghampiri kawasan ini, maka kita akan melakukan open posisi kelanjutan, bahwasanya tren yang sedang terjadi akan kembali terjadi. Di sini di drop base drop. Ini contoh ilustrasi besarnya ya. Kita akan lihat di sini juga terlihat ya. Kita akan tandakan di sini terjadi drop base drop, teman-teman. Drop base drop biasanya di sini di time frame kecilnya juga terjadi, namun kita tidak dapat melihatnya, maka kita tidak pakai. Nah, kita pakai ini juga yang sangat terlihat ya. Ini rally base rally. Ini contoh yang sama sebenarnya, cuma kebalikannya gitu. Ketika ada support di sini, kita ambil garis besarnya lah, support resisten. Semasa ini tren naik, teman-teman, naik hingga ke area tertinggi. Nah, di sini sebelumnya ada rally base rally. Ketika ada rally base rally ataupun ini CS break, candlestick break kawasan resisten sebelumnya, ini kawasan resisten sebelumnya yang sudah di break oleh satu candle biru, maka kemungkinan besar harga akan terus berlanjut melewati kawasan resisten yang sedang terjadi. Dan ini adalah resisten become support ya, resisten yang berubah menjadi support. Nah, asumsinya ketika ini sudah benar-benar fix dia terjadi, maka ketika adanya candle retrace ke bawah, ini di time frame kecilnya dia akan nampak downtrend, teman-teman. Namun kita harus melihat time frame besarnya, bahwasanya dia hanyalah retrace. Ketika dia turun hanyalah retracement. Karena di sini ada sebuah resisten yang sudah di break. Nah, ketika di area ini maka kita akan mengambil open posisi buy dengan resiko di bawah support yang terbaru lah di sini. Tergantung teman-teman mau risikonya seberapa. Di sini terjadi rally base rally, teman-teman. Nah, biasanya rally base rally ini akan di retest lagi satu kali lagi biasanya, dan ini bisa dijadikan acuan untuk ambil buy, teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika kita ambil buy di sini, maka resiko kita adalah di kawasan support. Nah, di sini terjadi ketika dia turun, dia naik membentuk area tertinggi. Suatu saat ketika dia turun lagi, boleh kita ambil satu kali lagi, teman-teman. Di sini dia turun, ketika di area ini di rally base rally dia naik kembali, teman-teman. Pola-pola ini sering terjadi. Jadi teman-teman bisa pakai pola-pola ini untuk acuan-acuan trading, teman-teman. Dan betul sekali di sini ketika dia turun ke area sini, maka kita dapat ambil open posisi buy dan profit, teman-teman. Kita profit di area ini. Contoh kebalikannya, teman-teman, kita akan balik di sini. Contoh untuk downtrend. Di sini ada drop base drop. Ini aja sudah. Ketika di sini ada rally base rally, ada support. Di sini support, pernah terjadi support, di sini support. Dan kita melihat di sini adanya drop base drop, maka kita bisa menandai area drop base drop ini sebagai acuan entry. Drop base drop ini ketika ada harga yang naik ke area drop base drop, maka asumsi kita akan melakukan open posisi sell. Minimal sekurang-kurangnya dia akan ke area support
yang terdekat. Kalau kita dikasih lebih ya syukur, alhamdulillah. Namun target kita ke area support terdekat teman-teman. Minimal dia akan turun ke support terdekat. Dan benar sekali ketika dia naik ke sini ke area drop base drop, dia turun dan kita profit di sini ataupun downtrendnya. Kita cari lagi teman-teman, kita akan cari lagi untuk price yang akan terjadi ke depannya. Di sini kita tidak melihat adanya rally base rally untuk yang merah dan biru. Namun kalau kita perhatikan candle kecil di sini juga ada rally base rally. Namun ini tidak terjadi candle merah. Jadi kita agak ragu dan resiko kita juga lumayan besar. Jadi kita tidak mau melakukan trading dengan resiko yang sangat besar. Kita cari yang pasti-pasti saja dengan resiko yang sangat minim. Kalau peluang itu hadir ya silahkan teman-teman ambil. Kalau resikonya agak besar ya teman-teman, saran saya aja jangan memaksakan, karena resiko teman-teman dan probabilitasnya cukup tidak sebanding ya. Di sini resikonya cukup besar, dan kalau teman-teman mau menargetkan ya harus targetnya minimal 1:1. Sampai sekarang belum terjadi. Nah, ini tidak hanya terjadi di time frame kecil teman-teman. Kita akan coba lihat di time frame weekly. Ketika resisten ya, di sini kita melihat resisten, katakan inilah. Ini kan ada dua resisten, ada dua resisten yang di break, dan di sini terlihat adanya rally base rally. Rally base rally ini bisa kita jadikan acuan untuk ambil entry teman-teman. Ketika resisten di break, di sini terlihat rally base rally, kita tunggu. Ketika price turun ke area ini, maka kita akan ambil open posisi buy. Teman-teman boleh pasang SL di kawasan low ini ataupun di sini, tergantung kemampuan risiko teman-teman masing-masing. Dan terjadi lagi di sini ketika dia turun ke area resisten yang sebelumnya dan menjadi support, sekarang dia naik dan boom, naik setinggi langit. Coba perhatikan di candle-candle berikutnya. Di sini teman-teman bisa pelajari lewat history yang pernah terjadi di market. Jadi teman-teman bisa pelajari caranya dan teman-teman sampai hafal lah untuk melakukan screening. Oke, di sini kita akan prediksikan juga, di mana di sini ada sebuah resisten ya, resisten yang di break oleh satu candle biru ini. Dan sekarang candle ini lagi berada di kawasan support yang sebelumnya resisten, di sini membentuk support, menjadi support ya. Asumsi kita dia akan naik lebih tinggi lagi. Dan kalau kita salah ya teman-teman harus sesuaikan resiko teman-teman di mana. Resikonya di sini yang terdekat. Jadi teman-teman kalau mau trading di weekly ya harus resikonya turun di bawah. Jangan trading weekly resikonya berada di H4, kecuali teman-teman screeningnya di H4 dan risikonya cari di situ. Mungkin pembahasan tentang rally base rally ataupun drop base drop yang bisa teman-teman pakai untuk trading cukup sekian. Semoga ini juga bermanfaat untuk trading teman-teman ke depan. Dan bagi teman-teman yang ingin gabung dengan grup kami, silahkan di kolom deskripsi dicek ya teman-teman. Di sana ada link. Dan mohon maaf karena suara saya kurang begitu fit ya, memang kondisi lagi kurang enak. Jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.